Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Abu Alat. Pada kesempatan kali ini di aktivitas belajar 10, materinya yaitu eksekusi jarak jauh dan protokol transfer file. Di dalam pembelajaran ini kita akan mempelajari bagaimana sebuah komputer dapat diakses dan dikendalikan dari jarak jauh melalui jaringan komputer, serta bagaimana proses pengiriman dan pertukaran file dilakukan antar perangkat. Beberapa materi yang akan dibahas diantaranya adalah konsep telnet, RegSec dan RSH, Secure Shell atau SSH, Virtual Network Computing atau VNC, Remote Desktop Protocol atau RDP, hingga protokol transfer file seperti FTP dan TFTP. Selain memahami fungsi dan cara kerja masing-masing protokol, kita juga akan mengenal penerapannya dalam komunikasi jaringan modern, keamanan akses jarak jauh, serta proses transfer data yang efisien dan andal. Semoga materi ini dapat membantu teman-teman memahami konsep remote access dan file transfer dalam jaringan komputer dengan lebih mudah dan terstruktur. Selamat mengikuti pembelajaran. Pada materi ini kita akan membahas tentang telnet, yaitu salah satu protokol jaringan yang digunakan untuk melakukan akses jarak jauh ke komputer atau host lain melalui jaringan. Telnet memungkinkan pengguna mengontrol dan menjalankan perintah pada komputer remote seolah-olah sedang menggunakan komputer tersebut secara langsung. Protokol ini bekerja menggunakan komunikasi berbasis teks dan secara default menggunakan port TCP/23. Pada proses kerjanya, telnet klien akan mengirimkan permintaan koneksi ke telnet server melalui jaringan. Setelah koneksi diterima, pengguna dapat mengakses sistem dan menjalankan berbagai perintah dari jarak jauh. Telnet banyak digunakan untuk administrasi jaringan, pengelolaan server, serta pengujian koneksi jaringan. Namun, karena data dikirim dalam bentuk teks biasa tanpa enkripsi, telnet memiliki tingkat keamanan yang rendah sehingga saat ini lebih banyak digantikan oleh SSH yang lebih aman. Dengan mempelajari telnet, kita dapat memahami dasar konsep remote access dan komunikasi antar host dalam jaringan komputer. Pada materi ini kita akan membahas tentang RegSec dan RSH, yaitu protokol yang digunakan untuk menjalankan perintah pada komputer lain melalui jaringan TCP/IP secara jarak jauh. RegSec atau Remote Execution Command Daemon berfungsi sebagai server yang menerima permintaan eksekusi perintah dari klien. Sementara itu, RegSec dan RSH digunakan oleh klien untuk mengirimkan perintah dan menerima hasil proses dari host tujuan. Dalam proses komunikasinya, protokol ini menggunakan TCP/IP dengan port default, yaitu TCP/512 untuk RegSec dan TCP/514 untuk RSH. Setelah proses autentikasi berhasil dilakukan menggunakan username dan password, server akan menjalankan perintah yang dikirimkan oleh klien, kemudian hasilnya dikembalikan ke pengguna. RegSec dan RSH banyak digunakan dalam administrasi server, otomatisasi tugas jaringan, serta pengelolaan sistem secara remote dengan lebih cepat dan efisien. Namun, karena keamanan datanya masih terbatas, penggunaannya saat ini mulai digantikan oleh SSH yang menyediakan enkripsi lebih aman. Dengan mempelajari materi ini, kita dapat memahami konsep dasar remote execution dan bagaimana proses pengelolaan sistem jaringan dilakukan dari jarak jauh. Pada materi ini kita akan membahas tentang Secure Shell atau SSH, yaitu protokol jaringan yang digunakan untuk membuat komunikasi jarak jauh menjadi lebih aman. SSH memungkinkan pengguna untuk mengakses server atau komputer lain melalui jaringan dengan sistem enkripsi, sehingga data yang dikirim tidak mudah disadap oleh pihak lain. Pada prosesnya, pengguna atau klien akan melakukan autentikasi ke server menggunakan username, password, maupun public key authentication. Setelah proses verifikasi berhasil, SSH akan membuat jalur komunikasi terenkripsi sehingga pengguna dapat menjalankan perintah, mengelola server, maupun mentransfer file dengan aman. SSH bekerja menggunakan port default TCP/22 dan banyak digunakan oleh administrator jaringan maupun server karena memiliki keamanan tinggi, fleksibel,
dan stabil untuk berbagai kebutuhan remote access. Dengan SSH, proses administrasi server dapat dilakukan dari jarak jauh dengan lebih efisien dan aman. Pada materi ini kita akan membahas tentang Virtual Network Computing atau VNC, yaitu teknologi yang digunakan untuk mengakses dan mengontrol komputer lain dari jarak jauh melalui jaringan. VNC bekerja menggunakan protokol RFB atau Remote Frame Buffer yang memungkinkan tampilan layar komputer tujuan dikirim secara real-time ke komputer pengontrol. Dalam prosesnya, pengguna pada komputer klien dapat mengirimkan input berupa keyboard dan mouse ke komputer server, sehingga pengguna dapat mengoperasikan komputer remote seolah-olah berada langsung di depannya. Teknologi ini dapat digunakan melalui jaringan LAN maupun internet untuk kebutuhan administrasi sistem, maintenance, pembelajaran, hingga remote support. VNC memiliki beberapa keunggulan, seperti fleksibel digunakan di berbagai platform, memudahkan akses dari mana saja, serta membantu proses kolaborasi dan pengelolaan komputer secara efisien. Namun, penggunaan VNC juga perlu memperhatikan keamanan, seperti menggunakan password yang kuat dan koneksi jaringan yang aman. Pada materi ini kita akan membahas tentang Remote Desktop Protocol atau RDP, yaitu protokol yang digunakan untuk mengakses dan mengendalikan komputer atau server dari jarak jauh melalui jaringan TCP/IP. RDP merupakan protokol multi-channel yang memungkinkan pengguna menjalankan desktop remote seolah-olah berada langsung di depan komputer tersebut. RDP dapat digunakan pada berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, FreeBSD, dan Mac OS X, dengan komunikasi utama menggunakan port 3389. Pada prosesnya, klien akan terhubung ke server melalui jaringan secara aman dan terenkripsi untuk mengakses desktop, aplikasi, maupun data secara remote. Beberapa fitur utama RDP antara lain mendukung akses desktop jarak jauh, multi-channel untuk audio dan printer, keamanan dengan autentikasi dan enkripsi, serta efisiensi penggunaan bandwidth. RDP juga banyak dimanfaatkan untuk administrasi server, troubleshooting, kerja jarak jauh, dan dukungan teknis secara online. Dengan memahami konsep Remote Desktop Protocol, kita dapat melakukan pengelolaan sistem jaringan secara lebih fleksibel, efisien, dan profesional. Pada materi ini kita akan membahas tentang File Transfer Protocol atau FTP, yaitu protokol standar yang digunakan untuk melakukan transfer file antar komputer melalui jaringan TCP/IP. FTP bekerja menggunakan protokol TCP dan umumnya menggunakan port 21 untuk control connection serta port 20 untuk data connection. Pada FTP terdapat dua jenis koneksi, yaitu koneksi kontrol yang digunakan untuk proses login, autentikasi, dan pengiriman perintah, serta koneksi data yang digunakan khusus untuk proses upload dan download file. Dengan pemisahan koneksi ini, proses transfer file menjadi lebih stabil dan efisien. FTP memiliki beberapa fitur utama, seperti transfer file berukuran besar dengan cepat, autentikasi menggunakan username dan password, serta kompatibel dengan berbagai sistem operasi dan server. FTP juga sering digunakan untuk upload file website, backup data server, dan pertukaran data dalam jaringan perusahaan. Agar FTP dapat berjalan dengan baik, pastikan firewall mengizinkan penggunaan port 20 dan 21. Untuk keamanan yang lebih baik, penggunaan FTPS atau SFTP sangat disarankan karena mendukung enkripsi data selama proses transfer file berlangsung. Pada materi ini kita akan membahas tentang Trivial File Transfer Protocol atau TFTP, yaitu protokol sederhana yang digunakan untuk melakukan transfer file di jaringan komputer. TFTP bekerja menggunakan protokol UDP dan secara default menggunakan port 69 untuk memulai komunikasi antara klien dan server. Pada prosesnya, TFTP klien akan mengirim permintaan read atau URIT ke server melalui port 69. Setelah itu, server dan klien akan melakukan negosiasi port dinamis yang digunakan untuk proses transfer data.
Karena menggunakan UDP, TFTP memiliki proses komunikasi yang ringan dan cepat, namun tidak memiliki mekanisme autentikasi maupun enkripsi. Selanjutnya, kita akan melihat cara kerja TFTP. Tahap pertama adalah inisialisasi, yaitu ketika klien mengirim permintaan ke server. Tahap kedua adalah negosiasi port, di mana server menentukan port yang akan digunakan untuk transfer data. Setelah koneksi siap, proses transfer file dilakukan hingga file berhasil dikirim atau diterima. TFTP memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu ringan, mudah diimplementasikan, dan cocok digunakan untuk transfer file kecil maupun sederhana. Oleh karena itu, TFTP sering digunakan pada proses PXE booting, backup konfigurasi perangkat jaringan, update firmware, serta transfer file antar perangkat dalam jaringan lokal. Namun, karena tidak menggunakan autentikasi dan keamanan tambahan, TFTP sebaiknya hanya digunakan pada jaringan yang terpercaya atau jaringan lokal. Untuk kebutuhan transfer file yang lebih aman, disarankan menggunakan SFTP atau FTPS. Contoh penggunaan perintah TFTP di command prompt adalah TFTP i192168110 getconfig cfg untuk mengambil file dari server, dan TFTP i192168110 put new file bin untuk mengirim file ke server. Dengan memahami TFTP, kita dapat mengetahui bagaimana proses transfer file sederhana bekerja pada jaringan komputer dan bagaimana protokol ini dimanfaatkan dalam administrasi jaringan modern. Pada materi ini kita akan membahas tentang Network File System atau NFS, yaitu protokol yang digunakan untuk berbagi sumber daya dan file melalui jaringan komputer. NFS pertama kali dikembangkan oleh Sun Microsystems dan dirancang agar dapat bekerja pada berbagai jenis sistem operasi maupun perangkat yang berbeda. Dengan NFS, pengguna dapat mengakses file di server seolah-olah file tersebut berada di komputer lokal. Hal ini membuat proses berbagi data menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien dalam lingkungan jaringan. NFS bekerja menggunakan mekanisme Remote Procedure Call atau RPC sebagai media komunikasi antara klien dan server. Dalam prosesnya, klien mengirim permintaan akses file melalui jaringan, kemudian server NFS menyediakan dan mengelola file yang dibagikan tersebut. Melalui metode ini, pengguna dapat melakukan operasi seperti membaca, menulis, maupun menghapus file secara langsung dari server. Tujuan utama penggunaan NFS adalah untuk mempermudah berbagi sumber daya antar komputer dalam jaringan. Selain itu, NFS juga bersifat fleksibel karena tidak bergantung pada jenis sistem operasi maupun protokol transport tertentu. Dengan adanya NFS, manajemen file menjadi lebih efisien dan produktivitas kerja dapat meningkat. Pada ilustrasi cara kerja NFS, terlihat bahwa klien terhubung ke server NFS melalui jaringan. Server menyediakan folder atau file yang dapat diakses bersama, sementara komunikasi data dilakukan menggunakan protokol RPC agar proses akses file berjalan transparan dan stabil. Keunggulan NFS antara lain mendukung berbagai platform, mempermudah kolaborasi data, serta memungkinkan akses file secara terpusat dalam jaringan. Oleh karena itu, NFS sering digunakan pada lingkungan server, laboratorium komputer, dan sistem jaringan perusahaan. Inti dari materi ini adalah bahwa NFS memungkinkan proses berbagi file antar komputer dalam jaringan secara transparan, independen terhadap platform, dan fleksibel untuk berbagai kebutuhan sistem jaringan modern. Baik, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang eksekusi jarak jauh dan protokol transfer file. Jika ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar ya. Jika suka video ini, silahkan like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa.